semakin banyak motivasi yang didapatkan. Akhirnya yang awalnya seneng-seneng merasa bahwa menulis itu kayak jiwa, akhirnya kayak menjadi jiwa saya gitu. Setelah hobi membaca buat komik itu tuh berhenti di kelas 8 Kak, setelah kalah lomba gambar di waktu mewakilin sekolah. Terus nih dari semua karya Mas Hasan, yang paling berkesan itu mana? Ini aja, yang lain aja soalnya udah banyak gitu. Siap. Ye, saya mendapatkan konten YouTube. Kredit itu Mas, Kredit apa? Jangan lupa bergabung sama Gini. Ya, Sini. Kali 2. Tapi rada kurang ini ya. Ramadan ya, Mbak? Padang sih, maksudnya kurang geser sih. Aku ini. Heeh. 3 sih, Yes. aku ya ngubahin. Mau background lemari aja kan, nggak perlu lemari itu kan? Enggak usah. Bebas lah, penting ono ketok wonge. Aku nek kon Pak. Ya, sebenarnya. Kali 2. Tapi rada kurang. Ramadan ya, Mbak? Padang sih, maksudnya kurang geser Langsung aja. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan, mahasiswa KPU Wali Songo Semarang, era konsentrasi jurnalistik. Yaitu nek sebagai mahasiswa, terus penulis nama penane Kasan udah nulis 5 novel. Ya mungkin itu sih. Hobi Hobinya ya kalau saya emang nulis tapi punya hobi yang lain. Ya kayak main game, nonton film, nonton anime, baca manga. Nah itu terus karena hobi ini nulis, kalau bisa saya ingin mendapatkan hikmah-hikmah yang jadi bahan tulisan buat itu dari hobi-hobi saya tadi. Lanjut, Mas Kasan kan katanya udah nulis buku. Nah, Buku pertama yang diterbitin itu buku apa? buku pertama yang tak terbitin itu The Stranger Things. Itu ceritanya tentang ya itu sebenarnya awalnya dari lomba storyal.co disuruhin nulis cerita dari karakter Mobile Legends. Akhirnya nulis itu di masa Covid, terus alhamdulillah terbit itu diterbitin Hasfa Publishing pada 2020 kayak 2019 akhir atau 2020 awal gitu. Terus mulai nulis bukunya kapan? Sebenarnya kalau mulai nulis buku itu udah dari SD kelas 1 udah seneng nulis sama teman-teman, itu nulisnya di buku tulis. Jadi dulu kecil itu kalau pit-pitan dan itu selalu bawa buku tulis. Terus kalau ngadem habis pit-pitan itu nulis cerita superhero judulnya itu Iceman. Nah itu dulu hobinya itu digulati ditekuni sampai kelas 4 atau 5 gitu. Terus mulai berjalan sendiri-sendiri. Terus di saat itu juga mulai kenal komik Naruto, kan ada ya di bazar banyak itu. Terus mulai seneng gambar. Akhirnya karena udah nggak kelompok-kelompokan lagi, maksudnya udah mulai sibuk-sibuk sendiri kan, persiapan buat mau masuk ke SMP mana atau MTS atau mondok. Akhirnya saya nekuni hobi membuat cerita yang awalnya dari nulis di buku tulis cerita Iceman tadi berubah buat komik. Tapi habis itu kembali lagi ke jalan menulis. Terus kan Mas Hasan kan hobinya tadi banyak ya, nulis, baca manga, nonton anime. Itu tuh jadi suatu hal yang menarik Mas Hasan untuk nulis apa enggak? Tadi yang tak bilangin, saya sebenarnya pingin mengurangi hobi game karena sebenarnya awalnya juga hobi nonton bola. Kan karena juga suka bola ya, tapi kan saya nggak bisa kayak Coach Justin gitu
yang bisa menganalisis hasil pertandingan. Jadi akhirnya nonton bola itu keluar dari checklist hobi saya. Akhirnya hobi saya ya itu masih tadi, karena kalau dari nonton film, nonton anime, baca manga, ngegame itu masih banyak hal yang bisa saya dapetin gitu. Dapat hikmahnya akhirnya jadi bahan tulisan. Kalau nonton bola kurang, akhirnya keluar dari checklist hobi. Terus cara kaitin yang ditonton atau dibaca Mas Hasan sama apa novel yang dibuat Mas Hasan itu gimana? Ngaitin? Kayak ngaitinnya gitu loh, kayak misal habis nonton movie inilah, nanti tuh jadi inspirasi, bisa kayak gitu apa enggak? Oh, bisa sih. Sebenarnya kalau yang apa jenisnya, yang novel pertama itu ide yang udah lama tersimpan. Jadi waktu dulu enggak, setelah hobi membaca buat komik itu tuh berhenti di kelas 8 Kak, setelah kalah lomba gambar di waktu mewakilin sekolah. Terus nah habis itu hobinya ganti ke membaca buku, baca novel. Tapi kan dulu di pondok kan novel kan kayak narkoba gitu ya, harus diam-diam, terus akhirnya terbatas, nggak setiap ada novel. Hobinya dulu juga nyimak teman-teman yang hafal Quran, tapi ya nggak selalu ada orang yang bisa disimak hafalannya. Itu kan jadinya hobi yang nggak bisa tergantung ada atau enggaknya, hobi pasif. Akhirnya disuruh Mas Pondok itu juga idola saya, namanya itu Mas Alawi Mahfud. Itu nulis bahasan, aku ngerti itu feelingku kayak mesti saya jadi penulis. Akhirnya disuruh mulai nulis. Mas Alawi itu juga waktu itu 2019 ya, masa-masa menjelang covid, udah covid atau itu, terus disuruh nulis itu, disuruh ikut lomba storyal.co. Nah walaupun akhirnya kalah, tapi akhirnya alhamdulillah jadi satu novel, The Stranger Things. Storyal.com. Iya. Terus Mas, novel Mas Hasan ini rata-rata inspirasinya itu dari mana? Nah sebenarnya novel-novel yang 1 sampai 5 itu fantasi semua. Yang pertama The Stranger Things tadi, nah itu idenya random sih. Kalau Siluman Wadon itu saya habis nonton Romeo dan Juliet, terus pingin buat novel romance, tapi karena feelingnya fantasi, akhirnya dicampur dengan fantasi, jadinya itu Siluman Wadon. Terus yang ketiga Sinaga itu habis nonton Boruto Train Dragon, nonton Fairy Tail, pemain cerita anime film-film sing naga gitu. Terus kayak merasa naga keren gitu, terus pengen buat novel sing ada nagane. Nah terus yang novel keempat itu awalnya berangkat dari teori di TikTok sih, muncul teori kalau uang adalah waktu, apakah ATM adalah mesin waktu gitu. Nah itu terus kayak saya jadiin pemicu cerita, terus saya tambahin ke kalau orang-orang milenial kan sering tuh ngomong kayak api zamanku, orang-orang zaman sekarang udah tidak kurang beradab, orang-orangnya beradab zamanku. Nah terus dengan itu saya buat lanjutan tadi dengan mesin waktu, seseorang yang beradab terlempar ke masa depan di mana adab sudah hilang gitu. Terus yang novel terakhir Hilang itu saya itu lupa sih, soalnya buatnya lama yang hilang. Terus mulai masuk kuliah, mulai karena udah boyong ya dari pondok ya, itu mulai banyak interaktif dengan Umi, dengan itu terus tahu bahwa ternyata Umi itu buat novel-novelnya dari kisah-kisah nyata. Terus nyoba buat novel ke-6 akhirnya Banting Setir, judulnya
untuk Siapa Cinta Abdi, novel romance religi, kemarin udah polling covernya di IG dan insya Allah siap cetak. Kira-kira kapan? Kira-kira kapan? Oh, ya. Setelah polling covernya jadi, terus nanti diskusi lagi sama pembuat covernya, terus store ke penerbit. Terus nih dari semua karya Mas Hasan, yang paling berkesan itu mana? Sebenarnya kalau yang paling berkesan antara yang kalau berkesan tuh ada 3 sebenarnya, mulai dari Siluman Wadon, Somben, sama yang untuk Siapa Cinta Abdi. Yang Siluman Wadon itu soalnya inspirasinya juga karena saya habis nonton Romeo Juliet itu kan kayak nganggap cintaku mewah ya, ngasih diperjuangke, ngasih orangnya rela mati. Terus ndelala juga waktu habis itu ke pondok ada permasalahan tentang mahabbah kepada Kanjeng Nabi yang viral di sosmed. Terus itu dijelasin sama Gus Anik kalau cinta itu nggak butuh alasan. Terus semakin takjub lah dengan kata cinta gitu. Terus akhirnya buat novel tadi romance yang judulnya Siluman Wadon. Ya mungkin berkesannya karena berangkat dari konsep mahabbah kepada Kanjeng Nabi meskipun jadinya fantasi ya. Terus yang Somben berkesannya itu karena itu sih suka aja menurutku alurnya paling seneng itu. Terus juga teman-teman juga paling suka itu, inspirasinya banyak mulai dari konten TikTok, terus desain karakternya yang tak masukin itu juga cukup unik, paling unik ya karena robot-robot. Terus akhirnya itulah berkesan lah. Terus ada plot twistnya, katanya teman-teman dari sekian banyak plot twist yang tak sajikan di 5 novel saya, yang paling berkesan itu Somben. Terus kalau yang novel ke-6 yang untuk Siapa Cinta Abdi itu tak ambil karena berkesannya juga karena itu novel banting setir saya toh, novel setelah dari fantasi ke religi. Terus itu juga diambil dari kisah saya sendiri di semester 1. Terus nih motivasi menulis buku karena yang tadi ya, selain yang tadi disuruh dikasih saran ya mau ditulis gitu. Sebenarnya pertama karena waktu pertama nulis yang buat The Stranger Things itu ya, itu kayak terasa otaknya itu langsung plong gitu, kayak bebas, rasanya bebas, nyaman aja gitu nulis. Nah itu juga udah waktu itu Mas Alawi jelasin itu juga efek dari menulis yang dituliskan di bukunya Writing Without Teacher. Nah terus juga setelah itu karena ketekunan saya dalam menulis itu saya dipercaya oleh Gus Anik buat Gus di pondok, sekarang sudah jadi pengasuh itu, untuk memegang koordinator litbang sampai lulus. Jadi udah dipercaya di divisi kepenulisan. Kalau yang megang saya itu waktu itu udah nggak usah ditanya gitu, jadi sangat dipercayakan. Dari akhirnya merasa amanah sebagai penulis itu menyenangkan. Terus mulai dengar lagi quote bahwa penulis itu ternyata juga berjuang untuk agama, untuk itu jadi semakin banyak motivasi yang didapatkan. Akhirnya yang awalnya seneng-seneng merasa bahwa menulis itu kayak jiwa, akhirnya kayak menjadi jiwa saya gitu. Terus nih selama nulis buku ada nggak sih kendala atau krisis yang didapat ketika nulis buku gitu?
kendala internal lah atau eksternal gitu? Oh. Kalau selama mondok, waktu di pondok itu kayaknya nggak pernah ada kendala sama sekali sih, soalnya nggak kalau buntu paling cuma butuh ngalamun sedikit terus akhirnya udah dapat itu lagi. Yang paling masalah itu habis kuliah, soalnya kan dapat udah pegang HP. Nah itu HP itu mendistraksi sekali ketika nulis. Itu gangguan sendiri sih, harus menjaga nafsu jangan mudah terdistraksi. Terus ini Mas, kasih tips and trik konsisten nulis. Kalau dari pengalaman saya berarti sebenarnya jauh dari HP. Itu tips yang paling mungkin buat nulis, soalnya kan kalau dari pengalaman saya HP kan yang distraksi, yang paling ganggu kan HP. Berarti HP ini mungkin dimatiin daya, diumpetin di lemari yang paling dalam, terus nulisnya ke mana gitu. Soalnya pernah juga diceritain Umi, Bu D Lestari itu pernah ngekos jauh dari keluarganya, ngekos 2 bulan buat nulis gitu. Jadi emang buat nggak ada gangguan selama nulis. Terus nih lanjut, Mas ada harapan nggak untuk kedepannya untuk diri sendiri? Harapannya untuk diri sendiri ya istiqomah nulis, tidak mudah terdistraksi, terus bisa menyeimbangkan antara menulis, membuat konten, belajar dan lain-lain. Memperbaiki diri sendiri aja. Terus pesan buat orang-orang di luar sana yang masih kesusahan buat tulis. Iki kuatnya Bu Farida ya. Tidak ada tulisan yang jelek, adanya tulisan yang bagus, dan tulisan yang bagus itu tulisan yang jadi. Itu mirip ajarannya Umiku sih. Soalnya kalau nulis kalau merasa jelek dilanjutin aja. Kalau punya ide kalau punya ide ternyata tulisan itu belum selesai, ya nulis yang ada, komen, tulis apa yang kamu mau gitu. Karena penulis itu bebas. Oke, sudah. Makasih Mas. Ini harus bayar kan? Nggak ini. Oke, konten baru.